Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran agama Islam, solat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, serta menjadi amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Tentu setiap amalan, termasuk ibadah solat, menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada tanda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solat yang telah dilakukan oleh hambanya. Ketahuilah wahai sahabat beriman, ada firman Allah dalam sebuah hadis kudusi, yaitu jawaban Allah tentang tanda-tanda orang yang diterima solatnya. Sesungguhnya aku hanya akan menerima solat dari orang yang merendahkan diri dengan solatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat menjaganya. Aku jadikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari hadis kudusi ini dapat kita simpulkan bahwa ada 5 tanda seorang hamba yang diterima solatnya. Yang pertama adalah ia merendahkan diri dengan solatnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat yang diterima ialah solat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena kebesaran dan keagungan Allah. Hal ini akan tampak pada khusyuan seluruh jiwa dan raganya ketika solat. Ia merasa bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah yang menguasai alam semesta. Maka diratakannya dahinya di atas tanah, dengan hati bergetar karena ia tahu bahwa ia bersimpuh di hadapan Rabb-Nya, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menghidupkan dan mematikan. Inilah orang-orang yang solatnya diterima Allah karena merasa rendah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua ialah ia tidak sombong di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tawaduknya dalam solat akan melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat dari Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah. Maka orang yang solatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Tanda yang ketiga ialah ia tidak mengulangi perbuatan maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini tentu kita pernah jatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Mungkin di antara kita pernah berdusta kepada orang lain. Mungkin di antara kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin
kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Maka sebelum kita sholat, ingatlah kembali segala kesalahan yang sempat kita perbuat. Merintihlah di hadapan Allah dan ucapkan Rabbi gfirli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Setelah sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Sholat yang diterima ialah sholat yang mengubah perilaku orang yang menyebabkan ia terhindar dari kejelekan dan dosa. Maka barang siapa yang sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang keempat ialah ia akan mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah kita selesai sholat, melainkan juga pada setiap saat, misalnya ketika berdiri, duduk dan berbaring. Maka orang yang diterima sholatnya, ia akan senantiasa mengisi waktunya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kelima ialah ia akan menyayangi orang miskin, anak yatim, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, solat yang diterima Allah akan nampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga untuk membela manusia yang lemah, seperti fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggal suaminya, dan orang yang menderita. Maka apabila ada orang kaya yang rajin solat, namun dia membiarkan tetangganya mati kelaparan, hatinya tidak tersentuh oleh penderitaan orang lain, ketahuilah, solatnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 5 tanda yang akan nampak pada diri seorang hamba bila solat yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah solat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.